Subject Odd. Kegiatan field trip. Field trip merupakan karya wisata atau pembelajaran di luar kelas atau sekolah dan outdoor yang mengajak siswanya untuk melihat atau mengamati objek secara nyata dan langsung. Setelah kami mencari beberapa video dari sumber YouTube ataupun jurnal, kami menemukan salah satu video field trip atau outbound yang dilakukan oleh teman-teman kecil dari TK Pelita, di mana kegiatan tersebut dilakukan di Ciseeng, Bogor. Nah, jadi pada saat kegiatan tersebut dimulai, yang pertama kegiatan yang dilakukan adalah berbaris, lalu senam, pemanasan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Kegiatan yang pertama ini adalah estafet pipa dari satu teman yang ada di depan ke belakang dengan menggunakan leher. Dan yang kedua ini bermain hula hoop. Jadi tiap anak berpegangan tangan, lalu hula hoop dari tangan si anak satu ke tangan lainnya itu bergantian, tetapi tidak boleh terlepas dari genggaman tangannya. Terus ada tarik tambang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dibantu juga oleh tenaga pendidiknya atau gurunya. Terus ada menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu kayu, mengeluarkan ban dari tiang, lalu mengisi pipa yang bocor dengan ember yang bocor, lalu membuat beberapa bentuk dari tanah liat, dan yang terakhir itu memasuki goa dan melihat apa saja yang ada di goa tersebut. Nah, jadi bagaimana nih anak bisa belajar dari kegiatan field trip tersebut dengan kaitannya matematika? Yang pertama itu dari video tersebut itu ada soal kemandirian, soal sosial juga, sosial emosional, lalu soal keberanian, dan kaitan dengan matematika itu ketika berbaris, seorang anak tahu dengan jumlah yang sama atau imbang kanan 12, kiri 12. Lalu ketika mereka menarik tambang, mereka juga tahu berapa jumlah temannya yang ada di setim dengan mereka dan berapa jumlah teman dari tim musuh. Lalu ada beberapa guru yang ikut membantu dalam kegiatan tarik tambang. Lalu pada saat mengisi pipa yang bocor dengan ember yang bocor, jadi si anak itu melakukan menutup si pipa yang bocor tersebut dengan beberapa tangan anak sehingga si air tidak keluar lagi. Pada saat menaiki perahu kayu untuk menyeberangi sungai, anak tersebut tahu berapa jumlah yang harus ada di dalam perahu tersebut agar perahu tersebut tidak tenggelam. Kekurangan dan kelebihan field trip. Nah, untuk kelebihan dari field trip ini yaitu siswa ataupun anak usia dini dapat belajar secara langsung di lapangan sehingga pengetahuan yang diperolehnya itu lebih nyata. Lalu selanjutnya, anak usia dini ataupun siswa peserta didik dapat menemukan sebuah jawaban terhadap pertanyaan yang telah ia kemukakan. Kekurangan dari kegiatan field trip, yang pertama harus melibatkan banyak orang dalam kegiatan tersebut. Yang kedua membutuhkan waktu yang relatif panjang atau tidak bisa diburu-buru. Yang ketiga paling pentingnya itu tentang biaya yang dikeluarkan pasti relatif akan lebih tinggi daripada melakukan kegiatan di dalam sekolah atau di dalam lingkungan. Dan yang terakhir memerlukan pengawasan yang ketat dalam mengawasi anak-anak, karena kan di luar sekolah berbeda, jadi harus lebih ekstra diawasi oleh guru-guru pendamping dan membutuhkan banyak orang yang mengawasi anak-anak tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Teori belajar. Baik, untuk metode yang diterapkan setelah melihat ataupun membaca dari tayangan video ataupun membaca dari salah satu artikel,
Dapat saya persingkat, untuk metode pembelajaran yang diambil dengan field trip ini sendiri yaitu dengan menggunakan metode konstruktivisme, atau yang lebih menekankan pembentukan pengetahuan anak usia dini. Nah, dengan kata lain, pengetahuan tersebut merupakan hasil konstruksi peserta didik sendiri atas suatu objek yang diamatinya. Nah, jadi untuk konstruktivisme ini sendiri yaitu lebih menekankan atau lebih memberikan kesempatan kepada anak didiknya untuk mendapatkan suatu pengalaman sebagai merancang untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan subjek pembelajaran yang sedang dijalaninya. Nah, mungkin rancangan ini itu lebih memilih kepada beberapa alternatif yang sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri. Standar proses pembelajaran. Dalam video tersebut menunjukkan beberapa aktivitas dan efektivitas yang dilakukan oleh anak usia dini dan juga gurunya. Nah, pada aktivitas tersebut sangat efektif untuk memacu stimulus-stimulus anak seperti kognitif, perkembangan fisik motoriknya juga, dan juga fisik halus, motorik kasar dan motorik halusnya. Nah, dalam kegiatan tersebut anak-anak banyak mengalami kejadian-kejadian dan juga kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang stimulusnya. Nah, hubungannya dengan MTK, anak bisa mengetahui luasnya tempat bermain tersebut, panjang pendeknya rute permainan, dan juga bisa menghitung ada berapa banyak permainan-permainan yang dia sudah lakukan dan juga yang sudah dia melakukan kegiatannya, hingga terjadilah stimulus dia bisa mendapat perhitungan MTK, atau secara garis kasarnya dia bisa memahami apa itu matematika dalam stimulus anak usia dini. Kegiatan ini bermain di outdoor atau di luar ruangan ini sangat efektif dan juga efisien. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti keselamatan anak-anak dan juga orang tua, dan juga bagaimana kondisi cuaca di luar sana. Nah, kenapa ini sangat efektif gitu? Karena anak itu senang bermain di luar, karena banyak hal yang ia bisa temui yang tidak pernah ia temui sebelumnya di rumah ataupun di sekolah. Maka ketika anak-anak belajar di luar ruangan, ia akan sangat senang dan sangat menikmati waktu dan juga kegiatan di luar. Prinsip pembelajaran matematika. Prinsip pembelajaran matematika. Jadi hubungan prinsip pembelajaran matematika anak usia dini dengan video yang saya tonton tadi, yang pertama, mengenal perkembangan anak usia dini dan pembelajarannya. Terus yang kedua, membangun hubungan antara keluarga dan masyarakat. Observasi, mendokumentasi, dan mengasesmen. Nah, yang keempat, mengajar dan pembelajaran. Yang kelima, personalitas. Nah, efek dan matematika anak usia dini. Yang pertama, si anak itu bisa mengikuti arahan guru atau perintah guru yang diarahkan. Jadi dia tuh bisa mengikuti yang disuruh guru itu seperti apa. Terus yang kedua, saling membantu. Dalam video yang saya tonton, nah si anak itu saling membantu temannya, kayak kan ada yang numpahin air ke dalam wadah tuh yang bocor. Nah itu tuh saling menutup gitu kan, saling membantu, gotong royong gitu kan. Nah jadi itu tuh jadi si anak nggak saling merasa aku yang lebih baik, aku yang lebih bagus gitu. Nah jadi ada saling gotong kekeluargaannya itu dapat. Nah yang ketiga, ada sesi dokumentasi atau saling mengabadikan gitu kan, si anak itu lagi ngapain, sedang apa dengan guru-gurunya. Nah kan nanti juga si anak itu ketika dewasa, bila ada dokumentasi itu bisa lihat, oh aku itu dulu seperti ini loh gitu. Nah terus yang keempat, mengajarkan konsentrasi emosional ke si anaknya teh, terus fisik motorik dan konsentrasi. Nah di atas juga kan ada tuh si anak itu dilatih sedang bermain
suatu permainan yang dari pipa. Nah, lalu dijepitkan ke leher dan diestafetkan kepada temannya. Nah, itu tuh sangat menguras emosional, terus konsentrasi juga harus bisa si anak itu tuh, dan kekeluarganya juga dapat lagi dari situ. Nah, yang kelima, si guru itu tidak membeda-bedakan antara anak satu dan yang lainnya. Jadi profesional gitu kan, nggak ada anak ini harus ini loh gitu. Jadi semuanya itu harus rata.